Kita harus tahu, Rey, ini tempat bersejarah, Rey. Ini adalah jembatan Karang Resik. Nih. Rey, sini, Rey. Ini ada tulisannya, Rey. Jembatan Perjuangan Karang Resik. Nih. Jadi dulu ini wilayah Tasikmalaya. Ini Sungai Citanduy. Seberang Sungai Citanduy sudah masuk Ciamis. Dulu ketika perang kemerdekaan, Belanda datang dari Ciamis, mau masuk ke kota Tasikmalaya, tapi dihadang oleh para pejuang di sini. Terjadilah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Karang Resik. Bagaimana ceritanya nanti Bambang akan bahas. Ini adalah kisah perjalanan sepasukan tentara nasional Indonesia. Juga kisah perjalanan hidup manusia dalam revolusi. Ada dua orang teman seperjuangan. Kedua-duanya perwira. Yang satu panglima batalion, yang lain kepala stafnya, Sudarto dan Adam. Syahdan menghadapi suatu peristiwa yang paling menyedihkan dialami bangsa Indonesia selama revolusi 5 tahun. Ialah peristiwa Madiun, September 1948. Demikianlah dimulai kisah ini. Cerita tentang darah dan air mata, tetapi juga cerita tentang harapan dan doa yang tiada putus-putusnya. Tiga malam hatiku sunyi,
Nagoya Hill, Jeju Park, Santorini, Anjungan Yunani, Farmhouse, Wonder Joy, Water Park. Oke. Kita harus tahu, Rey, ini tempat bersejarah, Rey. Ini adalah jembatan Karang Resik. Nih. Rey, sini, Rey. Ini ada tulisannya, Rey. Jembatan Perjuangan Karang Resik. Nih. Jadi dulu ini wilayah Tasikmalaya. Ini Sungai Citanduy. Seberang Sungai Citanduy sudah masuk Ciamis. Lalu ketika perang kemerdekaan, Belanda datang dari Ciamis, mau masuk ke kota Tasikmalaya, tapi dihadang oleh para pejuang di sini. Terjadilah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Karang Resik. Bagaimana ceritanya nanti Mamang akan bahas. Tapi jembatannya hancur, ya. Nah, sebagai gantinya dibuatlah jembatan baru di sana. Ini jembatan baru. Yang ini jembatan lama yang dihancurkan oleh para pejuang. Dengan hancurnya jembatan, Belanda tidak masuk ke kota Tasikmalaya. Sangat sulit sekali. Dan di seberang sana ada monumen perjuangan Karang Resik. Dan sekarang menjadi area Karang Resik. Area di Busa. Jembatan Karang Resiknya. Ayo ke bawah ke nama. Ini jembatan Karang Resik. Ya, ini di atas adalah ada monumen pertempuran Karang Resik. Nah, ini lurus. Ini dulu jalur yang ini jalan raya ini dulu. Ini jalan raya. Set, langsung masuk ke sana, langsung ke jembatan Karang Resik. Cuman jembatan Karang Resik hancur ketika pertempuran Karang Resik. Nah, sebagai gantinya membuat jembatan baru sono. Ya. Pertempuran Karang Resik nih. Ada monumen di atas. Jadi ceritanya Belanda datang itu lewat Sinangkasi, mau masuk ke kota Tasikmalaya, tapi dihadang oleh para pejuang tepat di depan jembatan sana. Oke guys, yuk. Nah, inilah monumen perjuangannya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di goes-goes akhir pekan. Mungkin video ini tayang ketika bulan suci Ramadan, pemirsa. Mungkin saja ketika kalian sedang menunggu maghrib, atau menunggu sahur, atau juga menunggu seseorang untuk menelepon untuk mengajak bukber. Waduh. Biasa kan tradisi bulan suci Ramadan itu adalah bukber, ya, buka bersama, patungan sama kawan-kawan. Ada yang di kafe, ada di rumah makan, ada di saung, ya. Ada juga di rumah teman, ada juga di rumah orang tua, atau juga di tempat yang seenaknya untuk buka bareng. Bahkan di tengah hutan sekalipun, pemirsa. Waduh. Jadi bukber ini bukan makanannya yang super mewah yang harus ada apa aja. Ada daging ayam, kayak ada apa lagi? Ada sambal terasi, waduh, ada jengkol, ada pete, bukan ya. Tetapi bukber itu adalah kebersamaan. Nikmatnya bukber itu kebersamaan, pemirsa. Meskipun kita berbuka dengan ala kadarnya, hanya dengan ikan asin saja dan kerupuk, ya. Kalau kita makan bersama-sama, nikmatnya luar biasa, ya. Ada rasa kebersamaan dan silaturahmi, ya, mengikat erat persaudaraan, kekeluargaan, dan perjuangan. Zaman dulu orang-orang berjuang, ya, karena apa? Karena mengikat persaudaraan dan kekeluargaan antar sesama pejuang. Karena kita bersama-sama, ya, berjuang, akhirnya kita bisa merdeka, pemirsa. Bayangkan kalau kita sendiri-sendiri egois, atau kita berjuang hanya untuk dibayar. Ketika THR-nya telat, mungkin bubar perjuangannya. Berpuasa
tanpa adanya kegiatan bukber alias buka bersama dengan kawan-kawan, dengan saudara dan sebagainya, serasa ada yang kurang pemirsa. Jadi kegiatan buka bersama ini adalah suatu kegiatan untuk mempererat silaturahmi pemirsa. Oke guys mania, Mamang ada di wahana Karangresik, destinasi keliling dunia di Karangresik. Di Karangresik ini ada wahana-wahana yang lumayan cukup bagus ya. Ada tentang kuil Nagoya, kuil Kyoto Jepang, ada juga Kampung Zezu Korea, ada juga Agra India, ada Santorini, ada Volendam, ada juga dunia lain. Waduh. Gimana nih? Ya nantilah episode berikutnya pemirsa. Ternyata selain tempat-tempat destinasi dunia yang ada di wahana Karangresik ini, ternyata juga ada monumen sejarah. Sejarah perjuangan, karena dahulu wilayah Karangresik yang sekarang menjadi tempat wisata itu adalah tempat arena pertempuran pemirsa, arena perang antara TNI, tentara kita, laskar, rakyat, pejuang kita menghadapi Belanda untuk mempertahankan kota Tasikmalaya. Di daerah Karangresik ini ada jembatan, dan jembatan ini adalah jembatan penghubung antara kota Tasikmalaya dengan Ciamis, melintasi Sungai Citanduy. Jadi batas Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan kota Tasik adalah jembatan Citanduy ini ya, alias aliran Sungai Citanduy ini. Nah, jembatan lamanya itu ada di dalam area wahana destinasi Karangresik ini. Sedangkan jembatan baru yang sekarang digunakan untuk lalu lintas kendaraan pemirsa. Dan jembatan lama itu rusak ya, atau hancur ketika pertempuran Karangresik menghadapi antara Belanda dengan TNI. Waduh. Jadi dulu ceritanya setelah kemerdekaan ya, proklamasi, Belanda masuk lagi ke Indonesia, ingin menjajah lagi dan menguasai banyak kota di Indonesia. Salah satu kotanya adalah kota Tasikmalaya. Ketika Belanda akan merebut kota Tasikmalaya, Belanda datang dari arah Ciamis dan akan masuk ke kota Tasikmalaya, namun dihadang oleh para pejuang kita di jembatan Karangresik ini. Dari pertempuran inilah ternyata kita bisa memukul mundur Belanda, bisa mengalahkan Belanda. Ya meskipun dalam satu malam pemirsa. Waduh. Tapi dengan pertempuran ini Belanda kesulitan masuk ke kota Tasikmalaya. Saking sulitnya Belanda masuk ke berbagai arah, dan itu pun sulit ya. Berbeda dengan merebut kota-kota yang lain di Jawa Barat, kota Tasikmalaya itu kota yang paling sulit bagi Belanda. Saking sulitnya dulu sesumbar ya Belanda itu. Belanda akan membumi hanguskan Tasikmalaya. Waduh, membom-bom ya, seperti yang ada di Berlin. Saking sulitnya pasukan Belanda memasuki kota Tasikmalaya lewat darat ya, Belanda menyerang kota Tasikmalaya lewat udara pemirsa. Banyak pesawat terbang seperti Mustang dan pesawat pembom itu membombardir kota Tasikmalaya. Waduh, membombardir daerah Karangresik, membombardir daerah-daerah yang dimasuki Belanda. Saking takutnya Belanda memasuki kota Tasikmalaya, Belanda terlebih dahulu menyerang lewat udara pemirsa. Berbicara tentang pertempuran Karangresik, Mamang pernah menonton film yang berjudul Darah dan Doa, atau judul lainnya The Long March Siliwangi. Ini adalah film perang era tahun 1950-an, karya anak bangsa, karya sutradara dan produser yaitu Umar Ismail. Dimana film ini bentuknya mungkin sekarang sudah udah di-upgrade ke berwarna. Kalau dulu bentuk filmnya itu warnanya hitam putih pemirsa ya, seperti yang ada di awal video ini. Dan ini mengisahkan tentang cerita tentara TNI Siliwangi atau TNI Jawa Barat, TNI pasukan yang ada di Jawa Barat ketika perang kemerdekaan, yang dipimpin oleh Kapten Sudarto serta berkirap menuju Jawa Barat. Jadi film Long March.
Namun dalam sebuah film ini ada adegan di mana TNI Siliwangi itu menghadang Belanda ketika Belanda akan melintasi sebuah jembatan, pemirsa. Dan itu pertempurannya sangat-sangat dahsyat. Dan Mamang rasa itu adalah pertempuran yang menceritakan tentang perang pertempuran Karangresik ini, pemirsa. Film Darah dan Doa ini ternyata merupakan film pertama Indonesia. Pertama Indonesia yang dibuat atau syutingnya pada tanggal 30 Maret 1950 atau setelah Indonesia diakui oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 atau baru-baru merdeka lah ya. Darah dan Doa seringkali disebut sebagai film pertamanya Indonesia. Dan hari syuting pertama film Darah dan Doa ini yaitu tanggal 30 Maret 1950 dijadikan atau dirayakan sebagai Hari Perfilman Indonesia. Dan juga sutradaranya Umar Ismail. Ini sutradara plus produser loh. Sutradara plus produser plus penulisnya juga. Waduh. Dijadikan bapak film. Kalau kalian bertanya siapakah bapak film Indonesia, yaitu Umar Ismail. Kebetulan video ini tayang ya bertepatan dengan bulan suci Ramadan dan juga 30 Maret. Jadi pas hari perfilman. Mungkin video ini tayang di tahun 2024 ini sudah memasuki perfilman Indonesia itu berusia 74 tahun. Waduh. Jadi Bapak Umar Ismail ini biasanya menyutradarai film, tapi dulu di bawah naungan Belanda, pemirsa, di bawah naungan Hindia Belanda. Tapi sejak tanggal 30 Maret 1950, Umar Ismail membuat film-film Indonesia ya atas nama bangsa Indonesia, bukan lagi di bawah manajemen perusahaan Belanda. Mudah-mudahan perfilman Indonesia lebih maju, lebih modern, lebih disukai baik itu oleh bangsa sendiri atau mungkin bangsa yang ada di dunia dan bisa mendunia ya. Mudah-mudahan film Indonesia bisa mendunia. Jadi sebagai anak bangsa harus mencintai bangsa sendiri ya, mencintai Indonesia. Salah satunya mencintai produk Indonesia, mencintai film Indonesia, menyukai film Indonesia. Jadi kalau kalian nonton ke X1 atau nonton ke bioskop, nonton di YouTube atau dan Netflix, kalian jangan sering-sering nonton film luar negeri lah. Kali-kali sering-sering lah nonton film Indonesia. Sebagai tanda wujud kita mencintai bangsa sendiri. Oke, Goes Mania, Mamang akan sedikit cerita tentang pertempuran epik Karangresik, karena pertempuran ini benar-benar sangat bersejarah sekali ya. Selain pertempuran serangan umum 1 Maret, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, apalagi pertempuran Medan Area ya, termasuk pertempuran Surabaya, pertempuran Karangresik pun adalah pertempuran yang sangat epik sekali ya, sebagai pertempuran untuk mempertahankan tanah air. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengingat, menghormati jasa-jasa pahlawan ya, salah satunya peninggalan-peninggalan sejarah, entah itu berupa jembatan atau mungkin monumen ya, harus dirawat untuk generasi muda. Jangan sampai monumen-monumen itu hanya seonggok batu ya, ketika anak cucu kita melihatnya dikiranya itu adalah sebuah makam atau mungkin sebuah benda yang tidak berguna, padahal itu adalah monumen tentang perjuangan bangsa. Jadi mudah-mudahan kedepannya setiap monumen yang ada dimanapun di negara Indonesia ya harus dijaga ya, baik itu oleh diri kita, pemerintah, masyarakat dan semua elemen. Untuk siapa? Untuk generasi muda atau generasi yang akan datang. Jadi ketika generasi yang akan datang lewat ke Karangresik melihat ada tulisan, oh di sini ada pertempuran
Aduh. Oh, di sini dulu ada pejuang kita mempertahankan kemerdekaan. Mungkin dari situlah anak cucu kita akan menggali informasi sendiri bagaimana pertempuran itu terjadi. Tapi memang salut kepada konsep wahana wisata yang ada di Karangresik ini. Selain menampilkan destinasi-destinasi wisata yang lain, di Karangresik ini ada kolam renang, ada destinasi mancanegara, termasuk juga sejarahnya ya, di mana monumen sejarah yang ada di Karangresik ini benar-benar terawat. Bahkan terdapat relief dan juga terdapat pengumuman informasi tentang pertempuran Karangresik ini. Ya, meskipun singkat. Selain itu, mudah-mudahan saja perfilman Indonesia banyak memperfilmkan tentang perjuangan bangsa Indonesia. Ya, seperti film tentang Pangeran Diponegoro, film tentang Kiai Haji Zainal Mustafa, atau film-film yang lain, film Jenderal Sudirman. Dan juga mungkin masih banyak peristiwa penting atau tokoh-tokoh penting yang belum difilmkan ya. Ya, mungkin kedepannya mudah-mudahan ada film Baabullah ya, Sultan Baabullah dari Ternate yang berhasil mengusir Portugis. Itu cocok ya jadi film. Atau mungkin film Sultan Hasanuddin dari Makassar. Mantap ya. Dan juga mungkin saja film tentang pertempuran Karangresik secara khusus. Mudah-mudahan. Mungkin saja film-film tentang perjuangan bangsa Indonesia, tokoh-tokoh perjuangan Indonesia selain dari film real ya, tapi juga mungkin bisa dibuat animasi, animasi 3D ya, kayak Samurai X. Ternyata Samurai X juga mengadaptasi dari perjuangan seorang samurai, pemirsa. Ya, siapa tahu film tentang Pangeran Diponegoro itu difilmkan secara animasi ya, sehingga supaya disukai semua kalangan, dari kalangan atas, kalangan dewasa sampai kalangan anak-anak. Cobalah dibuat film tentang perjuangan bangsa, film tentang tokoh-tokoh nasional, tapi yang disukai juga anak-anak. Supaya apa? Supaya anak-anak mencintai bangsa sendiri lewat film. Kota Tasikmalaya punya cerita heroik ketika melawan penjajah Belanda. Kala Indonesia telah merdeka dan tentara Jepang meninggalkan negeri ini, ternyata Belanda berniat kembali menduduki Indonesia. Pada tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Termasuk pada awal Agustus 1947, kolonial Belanda berusaha ingin menduduki kota-kota yang ada di Jawa Barat. Salah satunya adalah kota Tasikmalaya. Dari arah timur Ciamis, waktu itu tanggal 7 Agustus 1947, pasukan Belanda akan memasuk kota Tasikmalaya. Mereka sudah berpikir Tasikmalaya bisa segera diduduki. Beruntung rencana itu telah tercium oleh pasukan detasemen Kodongan Divisi Siliwangi. Akhirnya bersama masyarakat Tasikmalaya waktu itu sepakat untuk menghadang pasukan Belanda di daerah Karangresik. Momen pertempuran Karangresik diulas dalam buku Siliwangi dari masa ke masa yang diterbitkan oleh Kodam 3 Siliwangi. Sekitar tanggal 7 Agustus 1947, tentara Belanda dari arah Ciamis mulai mengadakan gerakan menuju kota Tasikmalaya dengan tujuan sekaligus menghancurkan kekuatan TNI Siliwangi dan Komando Divisi Siliwangi yang saat itu diwakili oleh Kolonel Hidayat dan Kolonel Subroto, yang ditulis dalam buku Siliwangi dari masa ke masa yang diterbitkan oleh Kodam 3 Siliwangi. Dan ternyata Tasikmalaya ini adalah pusatnya Komando Kodam 3 Siliwangi atau pusatnya Komando Divisi Siliwangi, TNI Siliwangi, TNI Jawa Barat. Jadi merebut Tasikmalaya itu sangat strategis buat Belanda ya. Konvoi besar pasukan Belanda itu terdiri dari 1 batalion tempur dengan senjata bantuan, terdiri dari eskadron kavaleri Grand Carrier, mobil lapis baja atau jenisnya Dingo dengan persenjataan yang berat. Waduh. Mereka tiba di mulut jembatan sekitar pukul 9 pagi.
Kalau sekarang pukul 9 paginya adalah jogging dan goes, mungkin ketika tahun 1947 itu jam 9 paginya bersiap untuk tempur, pemirsa. Namun mereka tak dapat melintas jembatan Karangresik ini karena sudah dihancurkan oleh tentara yang dibantu oleh masyarakat. Waduh. Sementara itu di mulut jembatan dari arah Tasikmalaya, tentara Siliwangi sudah siaga melakukan penghadangan. Pasukan yang memimpin pertempuran itu adalah Detasemen Kedua Garuda Kodongan yang dipimpin oleh Kapten Kodongan. Mereka menempati posisi pertahanan yang sangat strategis di seberang jembatan bagian selatan dengan menggunakan bukit-bukit, batu-batu yang terlindung oleh hutan-hutan kecil dan rerumputan. Dan salah satunya adalah monumen yang ada di Karangresik ini. Ini dulunya adalah tempatnya senapan mesinnya pejuang kita yang diarahkan ke jembatan. Para serdadu Belanda itu datang ke jembatan Karangresik. Di seberang jembatan tentara Belanda tidak menyadari, bahkan nyantai-nyantai dengan keadaan yang santai hingga berjam-jam. Mereka berada di jalan sebelah utara jembatan sepanjang 350 meter, belokan letter S. Posisi mereka terlihat jelas oleh pasukan pejuang kita yang ada di seberang sungai. Kontak senjata mulai terjadi sekitar pukul 3 sore. Pasukan Detasemen 2 Garuda langsung menembaki pihak Belanda yang ada di seberang sungai. Mereka langsung koncar-kacir mencari pelindungan. Mereka akhirnya mundur sejauh dari jembatan hingga ke daerah Sindangkasih atau Ciamis. Ya, sedang mengamati pas wilayah yang ada di seberang sungai karena jembatannya rusak. Belanda itu ngopi-ngopi ya, atau mungkin ngobrol-ngobrol atau nongkrong kayak di kafe. Tiba-tiba jam 3 diserang oleh tembakan di seberang sungai, pemirsa. Saking aku terkejut, Belanda itu mundur ya ke daerah Sindangkasih. Mendapati musuh mundur, tentara pejuang kita memilih bertahan di posisi ideal itu atau di bukit-bukit seberang sungai Citanui. Hanya saja pada malam harinya beberapa tentara kita menyeberangi sungai untuk mengambil senjata, pakaian dan perbekalan yang ditinggalkan. Setelah itu mereka bertahan sampai keesokan harinya. Dikutip dari buku Galuh dari Masa ke Masa yang ditulis oleh Profesor Dr. Nina Herlina, setelah pasukan Belanda ini kalah di jembatan Karangresik tadi pagi, mereka lalu mundur ke pengkolan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, sambil menunggu bantuan dari rekan-rekan pasukan Belanda yang ada di Bandung. Minta bantuan, woi. Aduh. Ketika sedang menunggu bantuan datang, ternyata di luar dugaan mereka kembali diserang pada malam hari, digempur oleh laskar rakyat yang turun dari Gunung Cupu dan juga tentara TNI yang menyeberang dari Sungai Citanui tersebut. Tak urung pasukan Belanda pun kocar-kacir. Waduh, ya seperti dirimu digerebek oleh mantan. Laskar rakyat berhasil merebut persenjataan dari pasukan Belanda. Ya, akhirnya Belanda meninggalkan banyak senjata ya, dan itu menjadi barang rampasan yang benar-benar berharga bagi perjuangan bangsa Indonesia. Namun keesokan harinya bantuan Belanda datang, tapi menggunakan pesawat tempur. Belanda melakukan pengoboman di daerah Karangresik, daerah Tasik, kota Tasik sekitar dan Ciamis antara Sindangkasih, Karangresik, yaitu dibombardir. Mereka memburu tentara dan rakyat, namun sudah tidak ada di Karangresik karena telah sembunyi ke lokasi lainnya. Belanda akhirnya pergi, tak bisa masuk ke kota Tasikmalaya. Berdasarkan buku Siliwangi dari Masa ke Masa yang diterbitkan oleh Kodam 3 Siliwangi, di hari kedua tentara kita mendapatkan serangan hebat atau aksi balasan dari Belanda. 2 pesawat tempur Belanda jenis Mustang membombardir kawasan Karangresik. Tentara Indonesia yang tak memiliki persenjataan untuk mengantisipasi serangan udara karena tentara kita tidak mempunyai alat penangkis udara, akhirnya memilih menyelamatkan diri. Mereka mundur ke
daerah hingga Singaparna. Daerah Singaparna ini mungkin daerah Tasik sebagian selatan atau sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Tasikmalaya yang baru. Serangan udara yang dilancarkan dengan membabi buta itu membuat banyak masyarakat jadi korban, ya, membabi buta. Ada warga, ada orang di bawah bom, ada rumah tembak bom, ya, bahkan ada kambing pun mungkin ditembak, ya. Saking Belanda frustasi, ya, tidak bisa masuk ke kota Tasikmalaya, ya, mirip Israel tidak masuk ke Gaza, apapun bisa ditembak, termasuk triplek. Baligo, pohon mangga. Waduh. Upaya Belanda menduduki Tasikmalaya diwarnai perlawanan yang sangat sengit. Salah satunya adalah pertempuran epik yang terjadi di jembatan Karangresik perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Saat itu tentara divisi Siliwangi dan masyarakat berhasil memukul mundur konvoi tentara Belanda. Belanda tak bisa masuk ke Tasikmalaya karena bangunan jembatan telah dihancurkan. Hal tersebut pasukan Belanda kebingungan karena tentara Indonesia menembaki mereka hingga kocar-kacir. Banyak usaha yang dilakukan Belanda untuk menyerbu kota Tasikmalaya dari berbagai penjuru. Ada yang lewat jalur Salau antara jalur Garut Singaparna. Ini jalur Garut Singaparna ini juga terjadi pertempuran, ya, di sekitar Salebu. Dan konon di jalur Garut Singaparna ini membuat Belanda ketakutan, sangat horor, ya. Jadi kalau Belanda melintas ke jalur ini, selain jalannya yang sempit, di pinggirnya ada Sungai Ciwulan, itu sering terjadi penghadangan, ya, sampai akhirnya gagal maning. Akhirnya Belanda pun saking stres, ya, Belanda pun melancarkan serangan udara ke kota Tasikmalaya karena saking stresnya. Dikutip dari pikiranrakyat.com dengan judul artikel Tasikmalaya Garut Piat Salau Jalur Maut bagi Pasukan Belanda, edisi 15 Agustus 2019. Ada tugu lusuh yang berdiri tegak di belokan jalan Desa Salebu, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Letaknya tak terlalu menarik perhatian kendati berada di tepi jalan ramai penghubung Singaparna dengan Garut. Dan di tugu inilah, ya, tentara Belanda gagal maning untuk kedua kalinya. Akhirnya Belanda pun sulit untuk memasuki kota Tasikmalaya. Waduh, dari Karangresik sulit, dari daerah Singaparna Garut sulit juga. Akhirnya pada tanggal 10 Agustus 1147, Belanda berhasil mengklaim telah berhasil menduduki kota Tasikmalaya. Bahkan Gubernur Jawa Barat pada masa itu, Sewaka, akhirnya mengungsi ke daerah selatan Tasikmalaya sebelum akhirnya tertangkap pada Maret 1948. Salah satu peninggalan dari pertempuran di jembatan Karangresik adalah adanya Ranpur yang direbut oleh pejuang kita dari tangan Belanda. Jenisnya Bingo. Kendaraan tempur Bingo ini dulunya disimpan di monumen dekat monumen Karangresik ini. Karena seiring waktu rusak, akhirnya diperbaiki dan sekarang berada di museum di Kota Bandung. Dan menurut informasi yang beredar di internet, Ranpur Bingo ini sudah jalan, pemirsa, ya, sudah hidup lagi, bahkan sudah bisa bergerak lagi. Waduh. Selain itu, peninggalan lainnya adalah adanya monumen yang ada di Karangresik ini. Ini adalah monumen tentang pertempuran Karangresik. Saking hebatnya pertempuran Karangresik, Belanda tidak bisa masuk ke kota Tasikmalaya lewat jalur utama Karangresik, tetapi harus memutar, ya, dan bahkan harus terjun payung ke kota Tasikmalaya untuk menduduki kota Tasikmalaya. Mungkin di antara kalian ada yang bingung kenapa Belanda toh-tohan merebut kota Tasikmalaya. Seperti kalian yang toh-tohan merebut seseorang karena diburu waktu untuk segera menikah. Waduh. Jadi ternyata Tasikmalaya pada masa era perang kemerdekaan atau era-era perjuangan dari tahun 1945 sampai 1950-an itu sangat strategis, ya. Saking strategisnya Belanda toh-tohan harus berebut Tasikmalaya,
ya, harus merebut Tasikmalaya. Karena di Tasikmalaya ini ada beberapa poin penting yang sangat berharga bagi Belanda, ya. Yang pertama adalah Tasikmalaya ini adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat pada masa itu, dengan gubernurnya Sewaka. Ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, banyak petinggi-petinggi pejabat Pemprov Jawa Barat itu pindah ibu kota kemana? Ke Tasikmalaya. Yang kedua, Tasikmalaya ini adalah markasnya Kodam 3 Siliwangi atau markasnya TNI Siliwangi. Jadi kalau merebut Tasikmalaya otomatis merebut pertahanan Indonesia yang ada di Jawa Barat, pemirsa. Maka toh-tohanlah Belanda ingin merebut Tasikmalaya. Dan yang ketiga, terdapat pangkalan udara yang sangat penting bagi Belanda. Belanda tidak akan bisa merebut Yogyakarta atau daerah-daerah wilayah kekuasaan Indonesia yang ada di Jawa Tengah kalau tidak merebut Tasikmalaya atau pangkalan udara di Tasikmalaya, pemirsa. Dan yang selanjutnya, ternyata di Tasikmalaya ini banyak petinggi tokoh-tokoh penting bermarkas di kota Tasikmalaya ini. Di antaranya adalah sebagai markas Gubernur Jawa Barat pada masa itu, yaitu Gubernur Sewaka, itu bermarkas di Tasikmalaya. Selain itu juga Kolonel Abdul Haris Nasution, petinggi TNI Siliwangi, itu bermarkas di Tasikmalaya. Dan juga pejabat-pejabat yang lain bermarkas di Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya ini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan juga pusat pertahanan Jawa Barat pada masa itu.